Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Siti Retna. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama, saya akan sedikit menjabarkan tentang aspek tanggung jawab manusia yang dikaruniakan oleh Allah dalam bentuk khalifatu fil ardh dan dalam bentuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia dapat menjalankan kekhalifahannya dengan baik, Allah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala ciptaan Allah melalui pemahaman serta penguasaan terhadap hukum-hukum yang terkandung dalam ciptaan Allah. Manusia dapat menyusun konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk suatu yang baru dalam alam kebudayaan. Di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki kebebasan, ia juga sebagai hamba Allah atau abdun, seorang hamba Allah yang harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Makna yang esensial dari kata abdun atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang kesemuanya hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan tundukan pada kebenaran dan keadilan. Menurut ulama, terdapat 4 macam hamba. Yang pertama, hamba karena hukum, yakni budak. Yang kedua, hamba karena penciptaan, yaitu manusia dan seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, hamba karena pengabdian kepada Allah, yaitu manusia yang beriman kepada Allah dengan ikhlas. Yang keempat, hamba karena memburu dunia, yaitu manusia yang selalu memburu kesenangan duniawi, yang melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kita bekerja apa saja. Kita fokus kerja enggak salah, kerja juga adalah ibadah. Cuman melupakan ibadah
karena pekerjaan itu nggak boleh. Kita kerja digaji itu namanya rizki datangnya dari Allah. Allah ngasih rizki ke kita, masa kita nggak beribadah kepada Allah, nggak bersyukur, nggak berterima kasih? Contoh sepertinya itu. Manusia sebagai hamba Allah adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan Allah dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan menimbang baik buruk, benar salah, juga terpuji atau tercelanya. Sedangkan makhluk lainnya tidaklah memperoleh kelebihan seperti halnya yang ada pada manusia. Namun walaupun manusia memiliki kelebihan dan kemuliaan itu tidaklah bersifat abadi, tergantung pada sikap dan perbuatan manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki amal soleh dan berakhlak mahmudah atau berakhlak yang baik, maka akan dipandang mulia di sisi Allah dan manusia yang lain. Tapi jika sebaliknya manusia tersebut membuat kerusakan dan berakhlak mazmumah atau yang jahat, maka predikat kemuliaan turun ke tingkat yang paling rendah dan bahkan lebih rendah dari hewan. Dua peran yang diemban oleh manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abdun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Bisa disimpulkan, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan segala kesempurnaan dari makhluk yang lainnya. Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran, walaupun manusia dengan makhluk lainnya sama-sama makhluk ciptaan Allah, dan Allah menjadikan manusia tidak sia-sia karena manusia tersebut dengan akal dan potensi yang dimilikinya dapat menjadi khalifah dan abdun. Allah menciptakan manusia hanya untuk menyembah Allah semata. Ia memiliki peran yang sangat ideal, yaitu memakmurkan bumi dan memelihara serta mengembangkannya untuk kemaslahatan hidup manusia. Namun Allah akan meminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peranan manusia tersebut yang dilakukan selama di dunia. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.